artinya penyakit dalam organ tubuh manusia dari dalam. Jadi mulai ya batu ginjal, kemudian lever, kemudian empedu, usus besar, usus kecil yang berbicara dengan pencernaan, lambung tentunya. Nah kemudian selain yang kita lakukan selain dengan metode refleksi, akupuntur, cuman kami akupuntur menggunakan sedikit sengatan elektrik seperti yang tercandal itu, elektrik, kemudian bekam, kontak elektrik, ibu tadi barusan itu kontak elektrik, itu yang kita lakukan. Ujungnya semua adalah herbalis. Kebetulan saya juga sebagai seorang herbalis, itu loh intinya. Dari herbalis ini maka lahir tadi sebetulnya sangat banyak. Kalau Mas ngelihat di samping itu kan lemari itu jenis penyakit ada di situ, ada 120 yang kita rangkai. Cuman ya yang bisa kita jual, maksud kita bisa bermanfaat orang lain dengan cepat, yaitu minuman yang diberi nama SS, kalau nggak salah segar sehat apa gitu, saya juga nggak paham. SS itu insya Allah kalau minum itu, kalau sekedar flu, badan nggak nyaman dikit, sehat kembali. Murni semua tanpa kimia, kalau kami di sini tanpa kimia, dikit pun nggak ada, 0%. Pak, untuk sebelumnya ini kan tercetus ide membuat wedang SS ini apa sih Pak? Dan juga pembedanya dari wedang-wedang yang lain yang dipasarkan? Wedang yang lain umumnya hanya mengandalkan beberapa jenis, misalnya jahe, yang saya lihat, saya kan nggak pernah beli juga jahe. Kalau ini enggak, kita punya riwayat tentang obat yang paling sederhana ini, yaitu obat flu. Obat flu, terus mohon maaf kalau kebetulan pencernaan yang kurang baik, kalau telaten minum insya Allah baik. Termasuk akhirnya larinya keringatnya nggak bau. Itu riwayatnya ke sana. Dan karena bahannya ini umbi-umbian tadi, maka bisa menjual dengan agak miring. Nah, dulu saya nggak bisa yang daun. Daun minimal itu satu sasetnya 15.000 minimal itu ya. Karena tadi persentase penurunan. Jadi dan segala sesuatu yang kami berikan kepada pasien atau yang bakal kami jual, sebelum dijual sudah saya pakai terlebih dahulu. Bahasa yang pakai sederhana, jika terjadi sesuatu biar gua dulu deh. Kalau keadaan posisi nggak nyaman badan, sebaiknya 2 kali, pagi sama malam atau sore. Tapi kalau kita nggak ada masalahnya, untuk minum-minum aja, untuk menyegarkan tubuh saja. Kalau untuk masyarakat khususnya ya, agar masyarakat bisa membeli barang yang terjangkau, kalau murah dan mahal tergantung orang, terjangkau dan bermanfaat bagi tubuh mereka atau kesehatan mereka, itu tujuan pokok. Tujuan yang kedua, agar saya dapat manfaatkan orang-orang yang bertani jahe. Dan untuk masyarakat mendapatkan wedang SS ini bisa didapatkan di mana aja Pak sekarang? Bisa di warung-warung atau di minimarket, kurang lebih seperti itu. Cara membuat wedang SS, bahan pertama kita ada jahe, ada secang, pandan, cengkeh dan kayu manis. Nah ini kita campur, ada persentase, semua nilai-nilainya beda. Seperti jahe, secang, pandan, cengkeh dan kayu manis, ini nilainya beda-beda. Tidak sama karena fungsinya juga beda-beda. Nah
awal-awalnya kita kita campur antara secang dan jahe, lalu pandan, cengkeh dan kayu manis. Nah, setelah kita campur, lalu kita pergi ke pengadukan. Kita pergi ke pengadukan, ya ini alatnya. Nah, ini alatnya untuk mengaduk, dan ini bisa dihidupin. Kita aduk kurang lebih 15 menit. Setelah merata, lalu kita bawa ke mesin packing. Mesin packing kita ada di depan. Nah, inilah mesinnya untuk packing. Ini mau dihidupin? Nah, ini mesin packing kita, supaya dia bentuknya seperti teh. Bahan kita tumpahkan di sini. Nah, setelah itu dia turun ke sini, sudah menjadi berbentuk teh. Sudah menjadi berbentuk teh, lalu kita bawa ke ruang kemas sebelah situ. Nah, disinilah kita mulai mengemaskan dari bentuk masih teh masuk ke pot ini. Satu pot ini isinya 12 teh ya. Lalu setelah ini masuk ke packing terakhir, kardus. Dan satu kardus ini isinya 20 seperti ini, 20 pot. Ya, harapan kedepannya sih kita sih semoga aja bisa masuk ke semua swalayan lah. Yang terutama swalayan nasional kayak Alfa Indo yang kita channelnya. Untuk yang lokal sih beberapa channel kita nggak sebutin lah, beberapa swalayan kita sudah masuk. Untuk GT-nya sudah masuk, terus toko obat, depot-depot jamu ya hanya beberapa lah. Tadi sudah dibawa Bapak ya. Ada yang mereka merasa bingung kalau mereka menerima produk kita. Mereka akan memakan waktu katanya untuk penyajiannya lah. Jadi kita bangsa pasarnya sih ke retail itu kayak toko-toko, warung-warung. Kalau swalayan rata-rata ya sama sih, karena kita kemasan kita juga udah buatnya untuk standarnya Dinkes, Dinas Kesehatan. Karena prosesnya kemarin sih pembuatan ini juga kita harus mengetahui kayak mana bahasa pasar kita. Kayak contohnya kayak kita masuk ke swalayan, ke toko GT, ke toko apa sih yang dibutuhin mereka. Yang pasti kemasan harus yang layak, kemasan yang bagus. Contohnya kalau swalayan kita harus ada barcode ke kode ini ya, produknya. Kalau kita nggak ada, swalayan akan susah. Yang pertama kode produksi expired, yang pertama. Yang kedua pasti harus ada izin. Nah, kemarin kita proses izin Dinkesnya ke PRT-nya itu selama proses sampai 1 minggu lah. Kita minggu udah ada izin PRT-nya, kita Dinkesnya, terus kita udah ikut penyuluhan keamanan pangan untuk jahe kita. Dan produk-produk jahe kita kayak cengkeh, jahe, kayu secang, semuanya itu kita bahan premium. Semua kita bahan premium. Mungkin ya kalau ada info di lapangan, kemahalan. Ya kalau soal mahal, soal harga sesuai dengan kualitas, dengan rasanya. Terus soal kemasan dalamnya juga kita udah berbentuk teh, jadi untuk memudahkan orang untuk minum. Biasanya selama ini wedang kan banyak yang menggunakan ampas, yang harus disaring. Kalau kita teh, jadi untuk meminimalisir untuk orang untuk membuang-buang cara minumnya lah. Jadi dia tinggal celup kayak minum teh biasa lah, kayak celup berapa kali celup. Tapi disarankan sih tehnya itu nggak dikeluarin dari gelas, tetap di dalam itu, karena dia semakin lama semakin enak rasanya.